Bapak Ibu tentunya mungkin sudah tahu informasi bahwa untuk kenaikan pangkat ya terutama menuju ke guru besar itu kan membutuhkan syarat khusus. Dalam hal ini adalah harus publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah sayangnya mungkin kurangnya sosialisasi yang dilakukan ke dosen-dosen, terutama semestinya sosialisasi ini dilakukan oleh teman-teman dosen yang sudah lulus dalam menjadi reviewer PAK nasional. Semestinya mereka yang akan melakukan sosialisasi tersebut sehingga mindsetnya dosen-dosen itu tidak keliru terkait dengan jurnal internasional bereputasi. Karena ditemukan di lapangan banyak case yang kemudian mereka tidak sadar bahwa kalau jurnalnya itu adalah jurnal yang bukan termasuk dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, kenapa demikian? Karena memang itu tidak ada lagi minimnya sosialisasi yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, melalui video ini, saya mungkin akan memberikan sedikit informasi terkait seperti apa sih sebenarnya jurnal internasional bereputasi dan seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa menuju ke guru besar. Jadi kalau di dalam video ini, kalau ada yang mungkin tidak sesuai, mohon saya dikoreksi dan dikomentari. Nah, jadi kita fokus kepada jabatan akademik yang akan menuju ke guru besar. Nah, di situ kita lihat bahwa salah satu syarat khususnya itu adalah harus mempunyai publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, kata kuncinya ini adalah di jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi itu seperti apa? Nah, salah satu yang dibahas di dalam jurnal internasional bereputasi itu adalah dia harus publish di publisher yang kredibel atau yang ternama. Nah, ini yang seringkali dosen-dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan akademik menuju ke guru besar itu tidak memahami bahwa publisher-publisher yang kredibel itu seperti apa. Nah, selama ini mindset yang mereka dapatkan atau informasi yang mereka dapatkan, pokoknya yang penting saya punya artikel yang masuk di dalam database Scopus, udah, itu. Pokoknya yang penting Scopus gitu. Itu yang menjadi mindset yang ada di pemikiran dosen-dosen yang akan, terutama yang akan mau naik ke jabatan guru besar. Nah, sayangnya mereka tidak memahami bahwa yang namanya jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi itu ada yang diindexing secara Scopus. Gitu. Jadi banyak jurnal Scopus yang masuk di kategori jurnal internasional, lebih banyak lagi jurnal Scopus yang masuk di dalam kategori jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau hal satu ini Bapak Ibu nggak paham, ya terutama yang jurnal internasional bereputasi itu harus publish atau memiliki publisher yang kredibel atau dipublikasikan di jurnal-jurnal yang kredibel gitu kan, publisher yang kredibel, maka Bapak Ibu tidak akan pernah paham atau tidak akan pernah tahu kalau itu adalah artikel saya ini ternyata bukan dipublish di jurnal internasional atau publisher yang ternama. Selama ini yang saya lihat, kebanyakan kalau dosen-dosen yang saya bimbing ya di dalam penulisan artikel itu, mereka seringkali, ini akan saya pakai ke guru besar saya. Ini saya akan pakai untuk kolektor kepala saya. Tetapi setelah saya tanya bahwa jurnalnya seperti apa, mereka seringkali menunjukkan jurnal-jurnal yang penting Scopus gitu. Mau yang Q1, Q2, mau Q berapa. Itu yang penting Scopus. Jadi yang namanya jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu, itu tidak hanya melihat dari Scopusnya saja, tidak. Tetapi itu harus dari publisher yang ternama tadi. Nah, seperti apa publisher yang ternama? Publisher yang ternama itu seperti misalnya Elsevier, kemudian Taylor and Francis, kemudian Springer, kemudian ada Wiley, kemudian ada macam-macam banyak. Nah, ini kalau yang apa-apa yang saya sebutkan ini Bapak Ibu berhasil publish di situ, itu yang sudah dinyatakan sebagai jurnal internasional bereputasi yang dipublikasikan atau yang diterbitkan di publisher yang ternama. Nah, belum lagi ini yang perlu saya sampaikan lagi, yang perlu saya tanyakan terutama ya kepada teman-teman dosen yang sudah berhasil saat ini menjadi reviewer PAK, karena di sebelumnya itu di POPAK 2019 itu menyatakan bahwa jurnal yang bisa diajukan untuk kenaikan jabatan akademik sebagai syarat khusus ke guru besar itu harus masuk di dalam indeks SCI, Science Citation Index. Nah, selain itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa termasuk di dalam
syarat untuk menuju ke guru besar. Nah, pertanyaan saya, apakah indexing SGI itu masih diberlakukan? Kemudian bagaimana dengan indexing yang lain? Bagaimana dengan jurnal-jurnal yang lain? Misalnya jurnal yang masuk di database MDPI, apakah itu masih dipakai? Kemudian jurnal yang masuk di Hindawi itu apakah masih dipakai? Nah, itu seperti apa? Kemudian jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh universitas itu apakah masih dipakai juga? Nah, itu kita harus memiliki kesepakatan yang sama ini. Karena sepertinya di dalam aturan-aturan yang dikeluarkan itu saya belum melihat isu itu tersebut ya. Pokoknya yang penting sudah Scopus, kemudian entah itu ASGI, SGI, apakah itu jurnalnya MDPI, Hindawi, atau bahkan dipublish di universitas di luar negeri, itu kita belum menemukan kesepakatan tersebut. Nah, oleh karena itu, ini mungkin pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman reviewer PAK nasional itu harus dibuat kesepakatan ini. Bagaimana kalau misalnya dosen-dosen itu berhasil publish ya di jurnal-jurnal yang kredibel, tapi publishernya itu adalah universitas. Itu, apakah itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk ke guru besar? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan jurnal-jurnal yang masuk di indexing ASGI atau indexing yang lain gitu, bukan SGI. Otomatis kalau SGI itu sudah bagus ya, karena untuk semua jurnal yang mau menuju ke SGI, Science Citation Index, itu nggak gampang gitu. Mereka biasanya mengawali dari hal yang paling rendah dulu. Bahkan untuk menuju ke SGI itu juga butuh berdarah-darah. Nah, bagaimana juga dengan jurnal-jurnal yang masuk di dalam database MDPI atau Hindawi dan lain-lain, itu apakah bisa dijadikan sebagai syarat menuju ke guru besar? Nah, itu harus segera diinformasikan, dan saya pikir Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi itu harus memberikan sekarang kesempatan panggung kepada teman-teman dosen yang saat ini sudah lulus sebagai reviewer PAK itu untuk mensosialisasikan informasi tersebut ke semua dosen. Biar nanti dosen-dosen yang mau mengajukan ke jabatan akademik ke guru besar itu tidak lagi memiliki pola pikir bahwa yang penting saya punya Scopus. Bukan hanya itu saja. Jadi ada hal-hal yang lain yang perlu juga dosen-dosen itu ketahui, biar nanti tidak menjadi informasi yang absurd, informasi yang di universitas ini menyatakan seperti ini, universitas ini menyatakan seperti ini. Jadi harus satu suara. Nah, oleh karena itu ini sudah harus diberikan kesempatan ya, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi itu memberikan panggung, kesempatan kepada teman-teman yang sudah berhasil menjadi reviewer nasional itu untuk mensosialisasikan ini ke universitas-universitas gitu. Jadi biar nanti dosen tidak bingung loh, kenapa kok berkas saya ditolak untuk menuju ke guru besar, apa yang salah? Sedangkan di situ bahkan tidak ada komentarnya gitu. Jadi biar tidak bingung gitu. Nah, itu ada yang curhat kemarin ke saya seperti itu, ya saya bilang ya, kalau saya sih prediksinya setelah saya lihat jurnalnya, ini bukan jurnal yang memang yang disyaratkan untuk menuju ke guru besar sih, setelah saya sampaikan begitu gitu. Karena memang itu tadi, karena ketidakpemahaman bahwa jurnal yang bereputasi itu salah satunya harus publish di publisher yang kredibel. Itu yang mungkin hilang isu itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kementerian itu harus sudah memberikan panggung kepada teman-teman dosen yang sudah berhasil menjadi reviewer PAK itu untuk mensosialisasikan informasi terkait dengan jurnal internasional yang bisa dipakai untuk syarat menuju ke guru besar itu seperti apa. Terutama yang jurnal internasional bereputasi. Jangan sampai hanya tertulis jurnal internasional bereputasi. Karena banyak teman-teman kita itu yang punya jurnal-jurnal yang kalau saya lihat itu bagus, tapi penerbitannya itu adalah diterbitkan di universitas. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.